Kami dari kelompok 6 ingin menampilkan sebuah video presentasi tentang Kerajaan Ternate dan Tidore. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Holki Muhammad Adnan, saya Saiful Fabian, Saya Muhammad Abid. Saya Mira, saya Hening Samustara, saya Nanda Rizky Fabiani. Selamat menonton. Letak geografis Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate berada di Pulau Ternate, Maluku Utara, sementara Kerajaan Tidore berada di Pulau Tidore, Maluku Utara, yang berada dekat dengan Pulau Ternate. Kedua kerajaan ini berada di sebelah barat Pulau Halmahera, yang menjadi pusat produksi rempah-rempah penting di Nusantara dan dunia. Kerajaan Ternate, pusat kerajaannya berada di Pulau Ternate, yang berada di sebelah barat Pulau Halmahera. Kerajaan Ternate yang menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, dan peradaban Islam juga berada di pulau ini. Sementara Kerajaan Tidore, pusat kerajaannya berada di Pulau Tidore, yang juga berada di sebelah barat Pulau Halmahera. Wilayah kekuasaannya mencakup pulau di Kepulauan Maluku dan Irian, seperti Semenanjung Dombrai dan Bombrai di Papua bagian barat. Selanjutnya ada raja-raja yang berkuasa di Kerajaan Ternate. Yang pertama, Amba Mansur dari 1257 sampai 1277 Masehi. Yang kedua, ada Zaman Kodrat dari 1277 sampai 1284 Masehi. Tiga, ada Komala Abu Said dari 1284 sampai 1298 Masehi. Bakuku Raja Bat dari 1298 sampai 1304 Masehi. Ada Naramalomo dari 1304 sampai 1317 Masehi. Ada Panji Malomo dari 1331 sampai 1332 Masehi. Ada Sia Alam dari 1332 sampai 1345 Masehi. Ada Tulu Malomo dari 1343 sampai 1347 Masehi. Ada Momole dari 1357 sampai 1359 Masehi. Gapi Malomo dari 1359 sampai 1372 Masehi. Ada Komala Puto dari 1337 sampai 1432 Masehi. Ada Sultan Tabaraji dari 1533 sampai 1534 Masehi. Ada Sultan Khairul Jamil dari 1335 sampai 1570 Masehi. Ada Sultan Babula Datusia dari 1570 sampai 1583 Masehi. Selanjutnya ada Sultan Said Barkatsia dari 1583 sampai 1606 Masehi. Ada Sultan Mudafarsia dari 1607 sampai 1627 Masehi. Selanjutnya ada Sultan Hamzah dari 1627 sampai 1648 Masehi. Sultan Manis dari 1650 sampai 1655 Masehi. Selanjutnya ada Sultan Muhammad Sarmuil dari 1821 sampai 1823 Masehi. Sultan Muhammad Zain dari 1823 sampai 1859 Masehi. Yang terakhir adalah Sultan Muhammad Arad 1859 sampai 1876. Dan selanjutnya ada Sultan Azhar dari 1879 sampai 1900 Masehi. Ada Sultan Muhammad Ilham dari 1900 sampai 1902. Ada Sultan Haji Muhammad Amansyah
sampai 1915 Masehi. Ya Sultan Iskandar Muhammad Sibir Siah dari 1929 sampai 1975 Masehi. Selanjutnya ada Sultan Haji Mutafir Siah dari 1975 sampai 2015. Dan yang terakhir adalah Sultan Hiyadatul Siah bin Mudaffar Siah. Berikut adalah raja-raja dari kerajaan Ternate. Selanjutnya ada raja-raja yang berkuasa di kerajaan Tidore. Yang pertama Kolonel Syajatul alias Muhammad Nakil bin Jafar As-Saiq. Yang kedua Kolonel Baswangi. Yang ketiga Kolonel Syahidul alias Subu. Yang kelima Kolonel Duko Aduyo. Yang keenam ada Kolonel Kimatiti. Yang ketujuh ada Kolonel Seli. Yang kedelapan adalah Kolonel Matagena. Selanjutnya ada Sultan Iskandar Sani dari 1569 sampai 1588 Masehi. Selanjutnya ada Sultan Gapi Baguna dari 1586 sampai 1600 Masehi. Sultan Mulai Majimo alias Zainuddin dari 1600 sampai 1626 Masehi. Selanjutnya ada Sultan Ngoro-Malomo alias Alauddin Siah dari 1626 sampai 1631 Masehi. Selanjutnya ada Sultan Saidi dari 1642 sampai 1653 Masehi. Selanjutnya ada Sultan Saifuddin alias Joukota dari 1657 sampai 1674 Masehi. Selanjutnya ada Sultan Hamzah Farudin dari 1674 sampai 1705 Masehi. Sultan Abdul Fadlil Mansur dari 1705 sampai 1708 Masehi. Ya, ada Sultan Amir bin Fadil Aziz Mufiddin Malikul Manan dari 1728 sampai 1757 Masehi. Sultan Nuku dari 1797 sampai 1805 Masehi. Sultan Zainal Abidin dari 1805 sampai 1810. Ada Sultan Mutahammudin dari 1810 sampai 1821. Ada Sultan Ahmad Fashuddin dari 1892 sampai 1894. Selanjutnya ada Sultan Ahmad Kawidun dari 1894 sampai 1906. Kita ada Sultan Zainal Abidin dari 1947 dan sampai 1967 Masehi. Dan terakhir adalah Sultan Jafar Siah dari 1999 sampai 2012. Dan ada Sultan Husain Siah dari 2012 sampai 2025 atau sekarang. Berikut ada raja-raja dari kerajaan Tidore. Yang tidak dinita di sini saya akan menjelaskan masa kejayaan kerajaan Ternate dan Tidore. Yang pertama, masa kejayaan kerajaan Ternate pada masa pemerintahan Sultan Ba Abdullah pada tahun 1570 sampai 1583. Kejayaan kerajaan Ternate ditandai dengan wilayah yang semakin luas. Wilayah kerajaan Ternate bahkan membentang dari Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Timur Tengah, bagian selatan Kepulauan Filipina, dan Kepulauan Marshall di Pasifik. Berkat pencapaiannya, Sultan Ba Abdullah mendapat julukan penguasa 72 pulau yang semuanya berpenghuni. Kejayaan Kesultanan Ternate juga ditandai dengan keberhasilan
keberhasilan perdagangan rempah-rempah dan kekuatan militernya. Selanjutnya ada masa kejayaan Kerajaan Tidore. Masa kejayaan Kerajaan Tidore salah satu raja Tidore yang terkenal dan berhasil membawa kerajaan menuju puncak kejayaan adalah Sultan Nuku, memerintah pada 1797 sampai 1805 Masehi. Pada periode ini, wilayah kekuasaannya telah berkembang ke sebagian besar Pulau Halmahera, Pulau Buru, Pulau Seram, dan kawasan Papua bagian barat. Selain itu, Sultan Nuku dikenal paling gigih dan sukses melawan Belanda. Selama bertahun-tahun, ia berusaha mengusir para penjajah dari seluruh kepulauan Maluku. Bahkan, Sultan Nuku dapat menyatukan Ternate dan Tidore untuk bersama-sama melawan Belanda. Serangkaian perjuangan rakyat Maluku pun membuahkan hasil, ditandai dengan menjajahnya Belanda pada 21 Juni 1081 Masehi. Dengan begitu, wilayah Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo kembali merdeka dari kekuasaan asing. Di bawah kekuasaan Sultan Nuku, kerajaan Tidore menjadi sangat besar dan disegani di seluruh kawasan itu, termasuk oleh bangsa Eropa. Nah, yang selanjutnya ada masa kemunduran Kerajaan Ternate dan Tidore. Masa kemunduran Kerajaan Ternate dan Tidore memiliki dua buah faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal ini meliputi ketidakmampuan penerus, konflik internal, dan gaya hidup mewah penguasa. Dan yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini termasuk persaingan dengan kerajaan lain, politik adu domba oleh bangsa asing, dan intervensi bangsa Eropa yang ingin memonopoli rempah-rempah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kehidupan sosial, politik, dan ekonomi dalam kerajaan Islam, yaitu kerajaan Ternate dan Tidore. Yang pertama itu ada kehidupan sosial. Kehidupan sosial di kerajaan Ternate dan Tidore dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perdagangan rempah-rempah, agama Islam, dan percampuran budaya. Kerajaan Ternate dan Tidore dikenal sebagai pusat perdagangan rempah-rempah yang memicu interaksi dengan berbagai bangsa dan budaya. Agama Islam juga memainkan peran penting dengan banyak masyarakat Ternate dan Tidore yang mempraktikkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Selain itu, percampuran budaya juga menjadi bagian dari kehidupan sosial di kedua kerajaan tersebut. Yang kedua itu ada kehidupan politik. Kehidupan politik kerajaan Ternate dan Tidore sangat dipengaruhi oleh perdagangan rempah-rempah dan pengaruh bangsa-bangsa Eropa, terutama Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Kedua kerajaan ini mengalami masa kejayaan dan kemunduran dengan berbagai konflik dan aliansi politik yang membentuk sejarah mereka. Yang ketiga ada kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi kerajaan Ternate dan Tidore sangat bergantung pada perdagangan rempah-rempah, terutama cengkeh dan pala. Kedua kerajaan ini dikenal sebagai pusat produksi dan perdagangan rempah-rempah, terutama cengkeh dan pala yang sangat diminati di berbagai negara. Ini saya ingin menjelaskan materi saya, yaitu peninggalan kerajaan Ternate dan Tidore. Pertama, peninggalan kerajaan Ternate dan Tidore ada Istana Sultan Ternate. Istana yang merupakan pusat kekuasaan kerajaan Ternate dengan beberapa bagian yang masih berdiri dan menjadi saksi bisu sejarah. Yang kedua, ada Benteng Kalamata, benteng yang dibangun oleh bangsa Portugis pada tahun 1540 Masehi, menjadi saksi bisu perebutan kekuasaan antara bangsa Eropa di Ternate. 3. Benteng Oranje, benteng yang dibangun oleh bangsa Belanda menjadi bukti kehadiran kolonialisme di Ternate. Keempat, ada alat-alat perang. Beberapa alat perang yang digunakan tentara kerajaan Ternate seperti pedang, tombak, dan lain-lain yang disimpan di museum atau koleksi pribadi. Yang kelima, ada kompleks pemakaman Sultan Ternate, tempat terakhir para sultan dan tokoh-tokoh penting kerajaan Ternate, dengan berbagai makam yang memiliki nilai sejarah dan budaya. Yang keenam, ada Masjid Jami, masjid yang menjadi pusat ibadah dan kegiatan keagamaan di kerajaan Ternate, dengan arsitektur yang unik dan bersejarah. Yang ketujuh, ada Kadato Kie,
kompleks pemukiman adat yang masih mempertahankan tradisi dan budaya Ternate. Cukup sekian video presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.